Sekecil apapun kebaikan akan menghasilkan kebaikan yang lain. Di mana saja dan kapan saja, bagikanlah kebaikan dari Allah. Menaikkan syukur kami bagimu Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Let's worship Him. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami mau terus bawa syukur kami bagimu Tuhan Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami bersyukur. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku.
Salam, selamat pagi jemaat KAB Damai Jombang dan setiap penonton dari channel ini. Kami sungguh mengucap syukur di mana hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita. Kita telah memasuki minggu ketiga di bulan Agustus ini. Kiranya damai sejahtera Allah dan kebaikan Tuhan senantiasa beserta kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk hari baru yang masih Tuhan berikan pada kami, yang masih Tuhan percayakan pada kami, anak-anak-Mu yang terkasih di GAB Damai Sejahtera Jombang. Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan pembacaan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kiranya Tuhan yang berfirman pada kami, pribadi lepas pribadi, dan kiranya firman-Mu yang menyejukkan hati kami, firman-Mu yang memberikan pencerahan pada pikiran kami, dan firman-Mu yang menuntun langkah-langkah hidup kami. Berkatilah setiap pendengar, setiap penonton dari channel ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya firman ini sekali lagi menjadi berkat bagi kami semua. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang telah ditentukan oleh Tuhan. Percaya katakan amin. Hari ini adalah hari yang indah bagi kita, untuk kita mau belajar mendengarkan apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Banyakkan hari-hari kita sibuk untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Kita sibuk untuk melakukan hal-hal yang kita senangi selama kita hidup. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita menyenangkan hati Allah, dan khususnya bagaimana kita melihat konsep kebaikan Allah dalam hidup orang percaya. Dan bisa jadi konsep ini ada hal-hal yang perlu kita sesuaikan agar sama menjadi sesuai kehendak Allah. Kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang terdapat di dalam Roma pasal ke-8 ayat 28. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi saya akan bacakan bagi kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini sering kita dengarkan. Namun di masa pandemi ini, bagaimana korelasi ayat ini dapat membuat kita untuk melihat segala kebaikan Tuhan yang masih ada dalam hidup kita. Percaya kan? Pelajaran yang pertama yaitu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja baik itu dalam perjumpaan dan perpisahan. Segala perjumpaan dalam kehidupan kita tidak lepas dari kedaulatan Allah. Begitu juga dengan perpisahan, yaitu perpisahan dengan saudara kita, perpisahan dengan pasangan kita, apapun yang terjadi, ada kreativitas Allah di situ. Karena Allah turut bekerja. Yang kedua, dalam keadaan suka dan duka. Yang ketiga, dalam miskin dan kaya, dalam sehat dan sakit, dan dalam susah, sulit ataupun senang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seakan-akan dalam kebaikan Tuhan yang kita kenal selama ini, bahwa kemudian ketika seorang itu telah menjadi seorang Kristen, hal-hal yang negatif itu dihilangkan dalam hidupnya. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Pagi hari ini
kita mau belajar suatu hal yang baru, yaitu konsep kebaikan Allah sesuai dengan Alkitabiah. Jadi ketika ada perjumpaan dan ada perpisahan, itu merupakan hal yang tidak lepas dari otoritas Allah. Katakan bersama, otoritas Allah. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, khususnya bagi kita orang-orang Kristen, bagi kita pengikut Kristus, semua tidak lepas dari pekerjaan Allah. Amin. Nah, ketika kita percaya bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita adalah karya Allah, adalah pekerjaan Allah dalam hidup kita, dalam hidup rumah tangga kita, dalam hidup usaha kita, apapun yang kita kerjakan saat ini, meskipun masa pandemi, maka sesungguhnya seharusnya kita bersyukur. Maka sesungguhnya kita yang harus introspeksi. Pelajaran pertama kita adalah kita perlu menyadari bahwa Allah berdaulat atas hidup kita. Sekali lagi, pelajaran pertama kita perlu menyadari bahwa Allah berdaulat dalam hidup kita. Kata bersama, Allah berdaulat. Jadi kata kunci kita yang pertama adalah Allah berdaulat. Dan dalam kedaulatan Allah ini, Allah bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu bagi kita. Nah, terus kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi yang kedua, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dalam konteks ini, kita perlu menyamakan keyakinan akan konsep Allah yang baik. Di antara kita ada yang kehilangan keluarganya, baik itu orang-orang yang dicintainya, ataupun tetangganya, ataupun teman kita yang kita kenal, baik itu alumni SD, SMP, SMA. Di antara mereka ada yang kita tidak dapat menemui lagi karena mereka sudah berpulang ke rumah Bapa. Pertanyaannya adalah, apakah Allah masih adalah Allah yang baik dalam hidup kita ketika kita temukan kebenaran seperti itu dan kenyataan dalam hidup kita? Kemudian yang kedua, kebaikan Allah hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mengasihi Allah. Jadi dalam poin ini kita diajar, masihkah kita menyadari bahwa Allah adalah Allah yang baik, dan kebaikan Allah ini hanya bisa dirasakan bagi mereka yang mengasihi Allah. Sehingga ketika kita tidak dekat dengan Allah, kita tidak memiliki hubungan intim dengan Allah, dan kita tidak mengasihi Allah, maka sesungguhnya sulit bagi kita untuk dapat memikirkan kebaikan Allah. Sulit bagi kita untuk melihat kebaikan-kebaikan Allah yang sementara ini orang lain tidak rasakan, orang lain tidak bisa alami, tapi engkau alami kebaikan itu. Namun ketika saya, ketika orang Kristen tidak memiliki hubungan yang intim dengan Allah, maka segala kebaikan Allah itu tidak dirasakan. Sekali lagi, ketika orang Kristen tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, orang Kristen tidak lagi mengasihi Allah dan cenderung mengasihi dirinya sendiri, maka konsep kebaikan Allah itu tidak terjadi dalam hidup. Oke, kita ke poin yang ketiga. Dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam hidup Kristen senantiasa ada rencana Allah. Apakah Bapak Ibu saudara-saudariku di rumah percaya akan rencana Allah? Loh, kok berarti pandemi ini dalam rencana Allah? Bapak Ibu, pandemi tidak untuk dipertanyakan atau diperdebatkan, karena ini adalah sudah menjadi sebuah kenyataan, realitas dalam kehidupan kita. Krisis moneter
Ya, kita sudah jalan. Bahkan dulu pada tahun 1945 bangsa Indonesia harus berjuang untuk kemerdekaannya. Apakah itu tidak lepas dari rencana Allah dalam umat Kristen? Bagaimana Bapak Ibu? Tentu saja kita sekali lagi sebagai pengikut Kristus, kita yakin dan percaya ada rencana Allah dalam segala musim hidup kita, dalam segala fenomena yang ada dalam kehidupan kita, yang ada dalam realita saat ini. Amin Bapak Ibu. Nah, konsep rencana Allah ini tentu saja bukan berarti harus menghilangkan usaha ataupun ketekunan kita. Di poin sebelumnya dikatakan mereka yang dapat melihat kebaikan Allah dalam mereka yang mengasihi Allah. Dan yang poin terakhir ini adalah berkaitan di mana ketika kita mengasihi Allah, kita memiliki suatu pandangan yang sama, kita memiliki perasaan yang sama. We have what God wants we to do. We have what God's feeling about us. Kita memiliki apa yang Allah inginkan dalam hidup kita, dan kita merasakan apa yang Allah rasakan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Bila mana itu tidak terjadi, maka sesungguhnya Bapak Ibu, kita perlu menyadari bahwa berarti selama ini kita hidup menurut kehendak kita sendiri. Kita hidup berpikir sesuai dengan pikiran kita sendiri, dan kita hidup sesuai dengan rencana kita sendiri. Jelas. Dan tanpa kita sadari, kita mulai menghilangkan Allah itu dalam hidup kita. Kita mulai merasa tidak lagi perlu Allah. Kita merasa bahwa hidup kita sudah jauh daripada Allah. Dan bahkan bila kita mau katakan Allah meninggalkan kita, namun sesuai dengan realita yang kita lihat selama kita menjadi seorang Kristen, bukan Allah yang meninggalkan kita, namun manusia yang cenderung meninggalkan Allah. Kenapa manusia meninggalkan Allah? Ada dua hal. Yang pertama, manusia mulai memikirkan, mereka-reka kehidupannya sendiri. Bahkan kalau dia tidak seberapa pintar atau merasa tidak pintar, mereka pergi ke orang pintar. Kalau mereka merasa hidupnya tidak normal dan dia sudah mulai hidup tidak normal, dia pergi ke paranormal untuk menormalisasi pikiran mereka dan hati mereka dan usaha mereka dan pekerjaan mereka, baik itu sesuai Hongxi, Feng Shui, sesuai dengan perhitungan penanggalan tertentu, dan sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan leluhur ataupun nenek moyang mereka. Apakah itu salah? Tentu saja tidak salah. Namun yang sangat salah adalah ketika konsep Allah kita hilangkan. Karena Allah adalah pencipta hidup kita. Karena Allah adalah the creator. Allah yang tahu tujuan hidup kita. Semakin kita dekat Allah, kita tahu kenapa kita berada di sini, kenapa kita harus melewati pandemi, hal-hal apa yang kita dapatkan di masa pandemi ini. Dan suatu kebenaran yang indah yang ingin saya bagikan di masa pandemi ini, saya yakin Allah memiliki rencana yang indah bagi Bapak Ibu saudara-saudariku yang ada di rumah. Dan Allah tetap Allah yang baik bagimu, bagi Anda, dan bagi saya, dan khususnya bagi anak-anakmu dan cucu-cucu. Loh kok kalau pandemi seperti ini apanya yang baik? Bapak Ibu terkasih, karena itulah saya sampaikan hari ini adalah hari yang berbahagia, karena kita mau menyamakan konsep kembali bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Saya ingin bagikan konsep kembali bahwa God is good all the time, and all the time God is good. Dalam segala musim hidup kita, dalam segala susah senang kita, dalam segala sakit sehat kita, Allah merencanakan hal yang baik, memiliki
memiliki tujuan yang baik bagi hidup kita. Sama seperti ketika seorang anak diajar untuk berjalan. Ketika anak itu jatuh, terus kemudian orang tuanya menyemangati di samping, ayo berdiri lagi, coba lagi. Atau bahkan ketika anak itu sudah merasa bosan dan merasa tidak bisa menulis, di usia kurang lebih 5 tahun ke 6 tahun ke 7 tahun, anak itu mulai belajar menulis dan kemudian mereka sudah mulai nyerah. "Ma, Pak, aku gak bisa nulis." "Sudahlah, ayo coba lagi. Ayo tak bantu." Papa mamanya bantu dan sebagainya. Coba perhatikan, bila mana anak-anak tersebut tidak tekun di dalam melatih tulis menulisnya, mereka bisa menulis gak Bapak Ibu? Tapi manusia bisa hidup sesuai dengan kehendaknya sendiri Bapak Ibu. Namun pertanyaannya adalah, sesuai dengan standar apa dia hidup? Bila mana seperti tadi teori perkembangan anak, di mana anak itu tidak tahu standar normal ataupun standar yang baik, ya maka dia akan lakukan itu terus dan itu akan menjadi sebuah pola hidup. Bagaimana pola hidup kita saat ini di masa pandemi? Apakah kita memiliki pola hidup yang sesuai dengan standar Allah, atau kita masih memiliki pola hidup sesuai dengan standar keinginan kita sendiri? Di masa pandemi ini Bapak Ibu, kita diajar bahwa tekanan itu akan menghasilkan damuji, bahwa tekanan itu akan menghasilkan ketekunan, dan tekanan itu akan menghasilkan pemurnian. Masa pandemi ini adalah masa pemurnian bagi kita semua. Apakah kita benar-benar mengikut Kristus, ataukah kita pengikut sesungguhnya? Soal itu sih diri kita sendiri. Kita memasukkan Allah dalam hidup kita sebagai pembantu kita. Kita hanya nyuruh Allah. "Tuhan, anakku sekolah. Tuhan lindungi ya. Tuhan, aku butuh uang segini. Tuhan sediakan ya. Tuhan, aku sakit loh. Tuhan sembuhkan ya." Kembali Bapak Ibu, itu yang iblis inginkan. Bila kita masih mempergunakan Allah sebagai Allah, bukan sebagai the creator of our life, bukan sebagai pencipta atas hidup kita, maka sesungguhnya kebahagiaan sebagai pengikut Kristus, maka sesungguhnya kita pun termasuk orang-orang yang akan ditolak di akhir zaman, atau ditolak ketika kita masuk di gerbang kerajaan surga. Karena apa? Kita kenal Yesus sebagai Tuhan. Namun pertanyaannya, sudahkah kita hidup sesuai dengan standar Allah? Dan standar Allah semua ada di dalam Alkitab. Dan Alkitab adalah pedoman hidup kita. Bila mana sampai saat ini kita hidup sesuai dengan pikiran kita sendiri, bukan sesuai dengan what the Bible say, apa yang kita ajarkan dalam hidup kita perlu koreksi Bapak Ibu. Di masa pemurnian ini, saya mengatakan masa depan ini sekali lagi adalah masa pemurnian ini, kita perlu koreksi, kita perlu evaluasi. Seperti apakah iman kita, seperti apakah jalan hidup kita sesuai dengan manual buku panduannya, ataukah kita mulai berjalan sesuai dengan kehendak kita dan kita mulai memperlakukan Tuhan seenak kita sendiri, nyuruh Tuhan sana sini dan lain sebagainya, tidak jelas. Bila mana Tuhan tidak bisa soal itu sih mewujudkannya, aku gak butuh kamu Tuhan. Jawabannya kita seperti menyamakan Tuhan dengan perewangan. Pada sekali lagi, bagaimana kita bersikap terhadap Allah akan menentukan standar hidup. Ketika standar hidup kita benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan dibetuli, hidup kita akan teruji, hidup kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, dan hidup kita akan mengalami pemurnian dan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi 3 hal yang kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama,
sadarilah kembali kemahakuasaan Allah. Dan yang kedua, milikilah konsep Allah yang baik dan benar. Bahwa Allah yang baik adalah memberikan yang terbaik sesuai dengan rencana Allah. Bukan baik secara manusia. Secara manusia mungkin itu duka, secara manusia mungkin sakit. Tapi bila mana itu untuk mendewasakan kita, itu untuk memurnikan kita, itu untuk membentuk kita jadi pribadi yang tangguh. Kenapa tidak? Dan yang ketiga, pahami bahwa untuk sesuai dengan rencana Allah, hidup kita harus sesuai dengan standar Allah. Ketika hidup kita sudah sesuai dengan standar Allah, maka apapun yang kau hadapi, meskipun 1000 rebah di sisi kiriku, terlasa-lasa di sisi kananku, perlindungan itu, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan senantiasa menyertai kita, senantiasa memberkati anak kita, senantiasa memberkati cucu kita. Kiranya pagi hari ini kuasa kebaikan Allah itu nyata dalam kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur di pagi hari ini Engkau kembali menyadarkan kami mengenai konsep Allah yang baik, yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Tuhan, bila mana ada segala dosa, ada segala hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu, ampunilah kami semua. Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan ketika mereka menyadari pagi hari ini, kami yakin pertobatan itu terjadi. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk melepaskan hidup lama kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Mungkin itu pasangan kami yang masih perlu Engkau tolong Tuhan. Mungkin itu anak kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mau meyakini kebaikan Tuhan bagi keluarga kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mau mengizinkan kembali untuk Tuhan mengintervensi hidup kami, untuk Tuhan mengintervensi kembali usaha kami, untuk Tuhan mengintervensi kembali masa depan anak-anak kami. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami. Biarlah setiap usaha kami, ketekunan kami bukan membuat kami sombong, namun semakin menjadikan kami pengikut-pengikut Kristus yang rendah hati, yang senantiasa menomorsatukan Tuhan Yesus dalam hidup rumah tangga kami. Kami juga mau Tuhan memakai Alkitab sebagai panduan hidup kami. Ampuni kami bila mana kami semakin meninggalkan Alkitab sebagai pedoman hidup kami. Kiranya Tuhan jadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sertai setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing, baik itu usaha, pekerjaan, pelayanan, keluarga mereka, studi, anak cucu mereka. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati semua. Dan kiranya konsep God is good all the time and all the time God is good menyertai hidup rumah tangga keluarga kami. Kami yakin Tuhan telah mendengar doa kami, dan firman-Mu kembali lagi mencerahkan pikiran kami dan mengubahkan perilaku kami. Yang percaya telah diberkati Tuhan bersama saya. Amin.